Di kantor ada satu tipe orang yang hampir selalu ada. Datang pagi, wajahnya udah kusut kayak abis perang. Jam 10 udah bilang, hari ini kerjaan banyak banget ya. Jam makan siang masih ngeluh, pulang paling malam, besoknya capek lagi. Kalau dengar ceritanya, kita pasti berpikir, pasti dia paling kerja keras. Tapi kemudian kita melihat hasil kerjanya dan muncul satu pertanyaan. Sebenarnya selama ini dia mengerjakan apa? Karena anehnya ada orang yang bekerja 8 jam dan menyelesaikan banyak pekerjaan. Tapi ada juga yang bekerja 12 jam, lembur, stres, merasa paling sibuk, paling terbebani, bahkan paling menderita, tapi pekerjaannya tetap numpuk. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang paling capek, tapi capek karena benar-benar produktif atau capek karena sibuk kemana-mana tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan yang lebih mengerikan, bisa jadi orang yang kita bicarakan ini bukan teman kantor kita. Bisa jadi itu adalah kita sendiri. Ternyata otak manusia sangat mudah tertipu oleh aktivitas. Kita membalas chat, buka email, pindah ke laporan, ada notifikasi, balas lagi. Kembali bekerja, ada telepon, berhenti lagi. Ada teman bertanya, lupa tadi sampai mana, mulai lagi. Tiba-tiba ada rapat, setelah rapat buka chat lagi, tahu-tahu jam sudah menunjukkan waktu pulang. Tapi ketika ditanya hari ini sebenarnya berhasil menyelesaikan apa, kita malah diam. Nah, disitulah masalahnya. Kita sering menganggap bahwa kita sibuk berarti kita produktif, padahal belum tentu. Karena sibuk adalah aktivitas, sedangkan produktif adalah hasil. Dan dua hal itu tidak selalu sama. Pertama, kita harus sepakat dulu, orang yang tidak produktif bukan berarti tidak capek. Capek bisa benar-benar nyata dan mungkin benar-benar pulang dengan badan lelah, kepala penuh, bahkan merasa stres. Tapi rasa lelah tidak selalu datang dari banyaknya pekerjaan. Kadang rasa lelah datang dari cara kita bekerja. Bayangkan lu sedang membuat laporan, lu baru fokus 5 menit, WhatsApp masuk. Lu jawab, balik lagi ke laporan, belum sempat fokus, email masuk. Lu buka, kemudian teman bertanya, lu berhenti lagi. Setelah itu ada rapat, setelah rapat selesai, lu buka laptop dan tiba-tiba bingung. Tadi gua ngerjain apa ya? Akhirnya otak kita seperti laptop dengan 37 tab terbuka. Masih hidup tapi sudah mulai panas, sudah mulai nge-lag dan kipasnya seperti sedang berteriak minta tolong. Masalahnya kita sering menganggap setiap gangguan itu kecil. Ah, cuma balas chat sebentar. Cuma cek email doang kok. Cuma lihat sosial media sebentar. Padahal kalau sebentar itu terjadi puluhan kali dalam sehari, energi mental kita habis bukan untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi hanya untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dalam pembahasan psikologi kognitif, ini berkaitan dengan task switching. Otak kita membutuhkan usaha untuk berpindah fokus dan kembali masuk ke pekerjaan sebelumnya. Makanya, kadang kita merasa bekerja sepanjang hari, tapi hasilnya sedikit. Bukan karena kita tidak melakukan apa-apa, tapi karena kita terlalu banyak melakukan sesuatu yang terpecah-pecah. Jadi, kadang masalah kita bukan gua terlalu banyak bekerja, tapi gua terlalu sering pindah kerja, dan perpindahan itu melelahkan. Lalu ada lagi yang namanya fenomena busy work. Sederhananya, pekerjaan atau aktivitas yang membuat kita merasa sibuk, tapi sebenarnya kontribusinya terhadap hasil utama sangat kecil. Contohnya, mengatur ukuran huruf laporan selama 1 jam, padahal isi laporannya belum selesai. Membuka email berkali-kali, mengecek chat setiap 5 menit, ikut rapat yang sebenarnya tidak membutuhkan kita. Merapikan folder digital, tapi pekerjaan utamanya belum dikerjakan. Atau yang paling klasik, buka laptop, tatap layar, kerutkan dahi, tarik napas panjang. Supaya kalau atasan lewat, kelihatan seperti sedang memikirkan strategi perusahaan, padahal file Excel-nya masih kosong. Nah, lucunya, lingkungan kerja kadang ikut memperkuat perilaku ini. Yang sering lembur dianggap paling berdedikasi, yang selalu terlihat terburu-buru dianggap paling sibuk. Padahal pertanyaannya, apakah lama bekerja selalu berarti banyak menghasilkan? Belum tentu. Kalau seseorang membutuhkan 12 jam untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih efektif dalam 7 atau 8 jam, apakah dia otomatis lebih produktif? Belum tentu juga. Karena yang perlu kita ukur bukan hanya berapa lama lu bekerja, tapi juga apa yang berhasil lu selesaikan. Masalahnya, banyak orang akhirnya terjebak dalam budaya pencitraan sibuk. Laptop jangan ditutup, harus selalu terlihat mengetik. Chat harus langsung dibalas. Kalau bos lewat, jangan terlihat santai. Kalau teman sedang lembur, kita merasa bersalah kalau pulang tepat waktu. Padahal orang yang diam belum tentu malas, dan orang yang mondar-mandir belum tentu produktif. Bisa saja orang yang pulang tepat waktu sudah menyelesaikan semua prioritasnya, sementara orang yang lembur sampai malam masih mengerjakan tugas yang sejak pagi sebenarnya belum tersentuh. Lalu ada masalah yang lebih dalam lagi, kadang yang membuat kita capek bukan pekerjaannya tapi kekacauan cara kita bekerja. Coba perhatikan pagi datang tanpa tahu prioritas, semua pekerjaan dianggap penting, semua chat dianggap mendesak.
Semua permintaan harus dikerjakan sekarang. Tidak ada yang berani berkata, ini bisa dikerjakan nanti. Akhirnya kita bekerja dalam metode reaktif. Bukan kita yang mengatur pekerjaan, tapi pekerjaan yang mengatur kita. Ada pesan langsung dikerjakan, ada permintaan baru pindah lagi, atasan memberi tugas semuanya berubah. Teman minta bantuan, prioritas bergeser, ada rapat, pekerjaan berhenti, selesai rapat, ada tugas baru lagi. Tahu-tahu udah sore, lalu lu bilang, wah, sibuk banget ya hari ini. Iya, sibuk memang, tapi pertanyaannya, apa yang selesai? Dan kadang ini membuat seseorang merasa paling capek padahal tidak produktif. Dia menghabiskan energi untuk merespon semuanya, bukan menyelesaikan sesuatu. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan kebanggaan terhadap multitasking. Kita sering berkata, gua bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Padahal dalam banyak pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, yang sering terjadi bukan otak mengerjakan semuanya secara sempurna dalam waktu bersamaan. Kita hanya berpindah sangat cepat dari satu tugas ke tugas lain, dan setiap kali berpindah, fokus kita pecah. Bayangkan lu membuka 5 jalan sekaligus, lu berjalan sedikit di jalan pertama, lalu pindah ke jalan kedua, kemudian ke jalan ketiga, balik lagi ke jalan pertama. Lalu lupa kenapa tadi berada di sana. Akhirnya lu berjalan jauh, tapi tidak ada satu jalan pun yang benar-benar membawa lu sampai tujuan. Begitulah banyak orang bekerja, banyak bergerak, banyak aktivitas, banyak energi keluar, tapi sedikit progres. Ada satu fenomena yang lebih sensitif untuk dibahas. Kadang seseorang sudah menjadikan capek sebagai identitas. Dia ingin dikenal sebagai orang yang paling sibuk, paling banyak kerja, paling sering lembur, paling stres, paling dibutuhkan. Kalau tidak sibuk, dia justru merasa tidak berguna. Kalau pekerjaannya selesai lebih cepat, dia merasa bersalah. Kalau pulang tepat waktu, dia takut dianggap malas. Akhirnya, sibuk bukan lagi sekedar kondisi, tapi menjadi bagian dari identitas. Dan ini berbahaya, karena tujuan bekerja seharusnya bukan menjadi orang yang terlihat paling menderita. Tujuannya adalah menghasilkan sesuatu. Kerja keras memang penting, tapi kerja keras tanpa arah bisa membuat kita seperti orang berlari di treadmill. Keringatan? Iya. Capek banget. Napas kos-kosan? Pasti. Tapi sudah sampai mana? Tetap di tempat. Begitu juga dengan pekerjaan. Kita bisa datang paling pagi, pulang paling malam, sibuk sepanjang hari. Tapi kalau tidak tahu prioritas, tidak bisa menjaga fokus dan terus membiarkan semua hal menginterupsi kita. Mungkin kita hanya sedang berlari di treadmill kantor. Tapi satu hal yang penting, jangan juga langsung menghakimi orang yang hasil kerjanya sedikit sebagai orang malas. Karena tidak semua masalah produktivitas berasal dari individunya. Bisa jadi sistem kerjanya buruk, instruksi dari atasan berubah-ubah, tugas yang seharusnya dikerjakan 3 orang diberikan kepada 1 orang. Terlalu banyak rapat, terlalu banyak gangguan, target tidak jelas, atau pekerjaan yang memang tidak memiliki prioritas yang pasti. Jadi, masalahnya kadang bukan karena orang itu tidak mau bekerja, tapi karena dia bekerja dalam sistem yang membuatnya sibuk, tanpa memberi kesempatan untuk benar-benar fokus. Dan disinilah poin pentingnya, kita tidak perlu bekerja lebih lama hanya untuk merasa produktif, yang kita butuhkan adalah bekerja dengan lebih sadar, lebih fokus, lebih terarah, dan lebih jujur terhadap hasil. Jadi, mulai sekarang mungkin kita perlu berhenti mengukur seberapa keras seseorang bekerja hanya dari seberapa lelah wajahnya. Karena wajah kusut tidak selalu produktif, pulang malam tidak selalu berarti paling banyak kontribusi, dan sering mengeluh tentang pekerjaan tidak selalu berarti bebannya paling berat. Capek itu nyata, tapi capek bukan selalu bukti bahwa kita produktif. Kita bisa capek karena bekerja, kita juga bisa capek karena terlalu sering terdistraksi, capek karena terlalu banyak berpindah tugas, capek karena tidak punya prioritas, capek karena sistem kerja yang kacau. Atau bahkan capek karena terlalu sibuk untuk terlihat sibuk. Jadi, mungkin mulai sekarang pertanyaannya bukan lagi seberapa sibuk lu hari ini, tapi apa yang benar-benar berhasil lu selesaikan hari ini, karena pada akhirnya sibuk adalah aktivitas, produktif adalah hasil. Dan jangan sampai kita pulang setiap hari dengan tubuh lelah, kepala penuh, dan waktu habis, hanya untuk menyadari bahwa kita memang sibuk sepanjang hari, tapi sebenarnya tidak bergerak kemana-mana. Menurut lo, di kantor lebih banyak orang yang benar-benar produktif, atau lebih banyak orang yang kelihatan sibuk tapi hasilnya misterius? Tulis jawaban lo di kolom komentar.